Halo, assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan. Kita akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 5 penerbit Erlangga kurikulum merdeka ini ya. Kemarin saya udah membahas latihan ulangan bab 2, jadi sekarang saya mau lanjutkan membahas bab baru ya, bab 3, latihan 1 yang ada di halaman 110 sampai 112. Ini tentang pengukuran sudut ya, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nomor 1, perhatikan angka-angka pada gambar berikut. Bentuk angka tersebut biasanya terdapat pada jam digital atau alat-alat elektronik ya. Ini ada angka digital 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Pertanyaannya, yang A, tentukan semua angka yang tidak mempunyai sudut siku-siku. Kalau kita perhatikan angka-angka tadi, nah ini yang tidak mempunyai sudut siku-siku itu hanya angka 1, karena dia lurus aja nggak punya sudut. Kalau yang lainnya semuanya punya sudut siku-siku ya, karena ini angka digital. Jadi bentuknya menyiku semuanya, semua ada sudut siku-siku. Yang nggak ada hanya angka 1. Lalu yang B, tentukan semua angka yang mempunyai satu sudut siku-siku. Yang sudut siku-sikunya hanya 1 itu adalah angka 7 ya. Nah ini aja, nih satu sudut siku-siku. Selain angka 7, kalau 1 nggak punya tadi ya, kalau 7 satu sudut siku-siku. Nah kalau yang lainnya itu lebih dari 1. Lalu yang C, tentukan semua angka yang mempunyai dua sudut siku-siku. Nah untuk dua sudut siku-siku ini tidak ada ya, karena semuanya selain 1 dan 7 itu lebih dari dua sudut siku-sikunya. Lalu yang D, tentukan angka yang mempunyai sudut siku-siku terbanyak. Yang terbanyak ini adalah angka 8 ya. Lalu nomor 2, jika dua buah garis berpotongan maka terdapat satu titik potong dan 4 sudut yang terbentuk. Ini ada dua garis berpotongan ya. Nah di sini ada satu titik potong dan 4 sudut, 1, 2, 3, 4 ya. Misalnya garis AC dan BD berpotongan di titik P. Ini AC, ini BD berpotongan di titik P ya, seperti pada gambar berikut. Pertanyaannya, tulislah nama setiap sudut yang terbentuk beserta jenisnya. Oke, nama setiap sudut beserta jenisnya. Nah ini ada 4 sudut ya. Yang sudut tumpul itu adalah sudut CPB dan sudut DPA. Jadi ini lambang sudut ya teman-teman. Dan untuk menulis sudut itu harus pakai huruf besar ya. Sudut CPB ini sudut tumpul, sudut DPA juga sudut tumpul. Lalu sudut CPD itu sudut lancip dan sudut BPA itu juga sudut lancip. Ini jawaban yang A ya. Lalu yang B, apakah mungkin semua sudutnya merupakan sudut lancip? Tidak ya, tidak mungkin, karena ini aja ada dua sudut lancip dan dua sudut tumpul. Apakah mungkin semua sudutnya merupakan sudut tumpul? Juga tidak ya, karena ini ada lancip dan ada tumpul. Lalu nomor 3, jika 3 buah garis berpotongan maka ada beberapa titik potong yang terjadi. Misalnya garis AD, BE, dan CF ini ya, AD, BE, dan CF berpotongan di suatu titik yaitu titik P. Ini titik P-nya seperti pada gambar berikut, seperti gambar ini ya. Nah pertanyaannya di halaman sebelahnya, pertanyaan yang A, hitunglah banyak sudut yang terbentuk. Petunjuk, ada lebih dari 6 sudut yang terbentuk di antara dua garis yang berbeda. Lalu yang B, tulislah nama dan jenis setiap sudut tersebut. Nah jadi sudut yang terbentuk ini ada 16 sudut ya. Lalu jenis-jenisnya, untuk yang sudut siku-siku ini ada sudut EPF. EPF itu yang ini ya, ini siku-siku. Lalu sudut FPB. FPB ini sudut ini. Sudut BPC. BPC ini sudutnya. Dan sudut CPE. Sudut CPE. Nah ini siku-sikunya ada 4 ya. Sudut EPF, sudut FPB, sudut BPC, dan sudut CPE. Lalu sudut lancip, ini ada sudut EPD yang ini, sudut DPC, DPC yang ini, sudut APB, APB ini, lalu sudut APF, APF ini ya. Ada 4 sudut lancip. Sudut tumpulnya juga ada 4, yaitu sudut FPD, FPD
FPD. Nah, ke sini ya, FPD, lalu sudut CPA, lalu sudut DPB, ke sini, dan terakhir sudut EPA ini ya. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 4. Gambarlah 3 garis yang berpotongan di 2 titik. Berapa banyak sudut yang terbentuk di antara 2 garis yang berbeda. Ini gambarnya ya, 3 garis, 1, 2, 3, ada 3 garis berpotongan di 2 titik. Ini titik potong pertama, titik potong kedua. Nah, ternyata ada 8 sudut ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu nomor 5, gambarlah 3 garis yang berpotongan di 3 titik. Berapa banyak sudut yang terbentuk di antara 2 garis yang berbeda. Ini ada 3 garis, 1, 2, 3, berpotongan di 3 titik. Ini titik potongnya, 1, 2, 3 ya. Sudut yang terbentuk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sudut. Oke, nomor 6. Tentukan jenis sudut yang dibentuk kedua jarum jam berikut. Nah, ini jam 9.00, ini adalah sudut siku ya, karena tegak lurus. Ini besarnya 90 derajat. Dan kalau teman-teman tahu, setiap langkah satu angka ini adalah 30 derajat ya. Jadi, kalau dari 9 ke 12 ini ada 1, 2, 3, ada 3 langkah. Setiap langkah 30. Satu langkah lagi tambah 30 jadi 60. Tambah 30 lagi jadi 90. Jadi ini besarnya 90 derajat atau sudut siku. Lalu yang B ini kita lihat dari angka 9 ke angka 5 ya. Ada berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Setiap langkah 30 derajat ya. Setiap langkah satu angka ini 30 derajat. Kalau 4 langkah berarti 4 kali 30 120. 120 itu adalah sudut tumpul ya, karena lebih dari 90 derajat itu sudut tumpul. Lalu yang C jam 10.00, 10 tepat ya. Kita lihat dari 10 ke 12 ini ada berapa langkah? 1, 2, ada 2 langkah. Satu langkah tadi 30, kalau 2 langkah berarti 60. 60 itu kurang dari 90 berarti sudut lancip. Lalu yang D ini karena lurus ya, udah kelihatan ini lurus, berarti namanya sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Oke, soal terakhir nomor 7. Tulislah semua waktu di antara pukul 1 dan 12 sehingga jarum jam membentuk sudut-sudut berikut. Jawaban lebih dari 1, dan ini jawabannya bisa beda-beda ya teman-teman ya. Nggak harus jawaban seperti ini. Yang A sudut lurus. Nah, sudut lurus tadi seperti kita tahu nih jam 6 ya, 06.00 gambarnya seperti ini. Lalu jam 9.15 juga bisa sudut lurus. Karena kalau 9.15 itu jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 3. Jadi lurus ke sini ya. Bisa dibayangin ya teman-teman ya. Lalu untuk sudut siku-siku itu jam 9.00 seperti yang di soal ini tadi ya. Ini sudut siku-siku jam 9.00, jam 3.00 juga bisa siku-siku ya. Hanya kalau 9.00 itu ke arah sini, kalau 3.00 ke arah angka 3 sini siku-sikunya ya. Lalu sudut lancip itu di sini saya ambil jam 10.00 sama seperti yang di sini tadi, ini contoh sudut lancip ya. Bisa juga jam 1.00, jam 2.00 juga bisa, 11.00 juga bisa ya. Lalu sudut tumpul itu contohnya jam 4.00, jam 8.00, jam 7.00 itu juga sudut tumpul. Jawabannya banyak bervariasi ya teman-teman. Oke, sudah selesai pembahasan kita bab 3 latihan 1 halaman 110 sampai 112 ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.